Selamat datang di video pembelajaran. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo semuanya, senang bisa bertemu kalian hari ini. Pada kesempatan hari ini, tepatnya pada mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah, kami akan membawakan materi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen berbasis sekolah. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Nimade Dwi Kartika Sari dengan NIM 2011031122. Yang kedua ada Nimade Harina Dwiyanti dengan NIM 2011031163. Yang selanjutnya ada saya sendiri atas nama Dewa Ayu Prilia Astari dengan NIM 2111033002. Dan yang terakhir atas nama Iputu Indra Dharmayuda dengan NIM 2011031138. Nah, adapun topik pembahasan yang kami bahas pada video ini, yang pertama terkait pengertian dari manajemen berbasis sekolah, selanjutnya terkait pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen berbasis sekolah, lalu pentingnya keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai pihak dalam manajemen berbasis sekolah, selanjutnya terkait kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah, dan yang terakhir terkait solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen berbasis sekolah. Istilah manajemen berbasis sekolah seringkali diperbincangkan oleh orang-orang di sekitar kita. Namun masih banyak yang belum mengetahui arti dari istilah tersebut. Para pakar pendidikan telah banyak memberikan kajian dan ulasan terhadap istilah tersebut. Nah, menurut Slamet PH pada tahun 2000 mengemukakan bahwa istilah manajemen berbasis sekolah berasal dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah pengkoordinasian dan penyelesaian sumber daya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berbasis berarti berdasarkan pada atau berfokus pada. Dan sekolah adalah suatu organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional yang bertugas memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik. Jadi berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah pengkoordinasian dan penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara otomatis oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam bingkai pendidikan nasional dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen berbasis sekolah. Nah, dalam manajemen berbasis sekolah tentunya melibatkan berbagai pihak untuk melaksanakan suatu pengelolaan sekolah. Hal tersebut tentunya untuk meningkatkan mutu yang ada pada pendidikan di sekolah. Adapun pihak pertama yang terlibat yaitu Kantor Pendidikan Pusat dan Daerah. Secara umum, pihak pendidikan pusat dan daerah dapat memberikan bantuan dalam berbagai teknis untuk mendukung sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah. Departemen Pendidikan di Indonesia sesuai dengan Perpu nomor 25 tahun 2000 menyebutkan bahwa tugas pemerintah pusat antara lain menetapkan standar kompetensi siswa dan warga, membuat peraturan kurikulum nasional dan sistem penilaian hasil belajar, menetapkan pedoman pelaksanaan pendidikan, menetapkan pedoman pembiayaan pendidikan, dan menjaga kesetaraan mutu antara daerah kabupaten atau kota dan antara daerah provinsi. Dalam kaitannya dengan kurikulum, pemerintah kabupaten atau kota menjalankan tugas dan fungsi seperti yang pertama, memberikan pelayanan pengelolaan atas seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta,
memberikan pelayanan terhadap sekolah dalam mengelola seluruh aset atau sumber daya, dan melaksanakan tugas pembinaan dan pengurusan atas tenaga pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan. Selanjutnya adalah Dewan Sekolah atau Pengawas Sekolah. Pihak yang mengawasi sistem pendidikan seperti Dewan Sekolah dan Pengawas Sekolah di tingkat daerah atau nasional dapat berperan dalam memberikan pedoman dan kebijakan yang mendukung implementasi manajemen berbasis sekolah. Dewan Sekolah memiliki peran menetapkan kebijakan-kebijakan yang lebih luas, menyatukan dan memperjelas visi, baik untuk pemerintah daerah dan sekolah itu sendiri, menentukan kebijakan sekolah, menentukan visi dan misi sekolah, dan melakukan komunikasi dengan pemerintahan pusat. Pengawas sekolah berperan sebagai fasilitator, setara dengan kebijakan Pemda kepada masing-masing sekolah. Mereka memberikan kesempatan untuk mengembangkan profesionalisme staf sekolah, lalu melakukan eksperimen metode pengajaran dan menciptakan jalur komunikasi antara sekolah dan staf Pemda. Pihak yang tidak kalah penting dalam manajemen berbasis sekolah berikutnya adalah pihak kepala sekolah. Kepala sekolah memainkan peran sentral dalam manajemen berbasis sekolah. Mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program-program pendidikan di sekolah. Perubahan dan peningkatan mutu sekolah diantaranya banyak dipengaruhi oleh peran kepala sekolah yang kuat dalam memimpin dan pengelolaannya. Pihak selanjutnya yang terlibat adalah para guru atau tenaga pendidik. Guru atau tenaga pendidik adalah aktor kunci dalam manajemen berbasis sekolah. Mereka berkontribusi dalam perencanaan kurikulum, pengajaran, dan penilaian hasil belajar siswa. Guru juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemantauan progres sekolah. Untuk itu, guru yang profesional dalam kerangka pengembangan manajemen berbasis sekolah perlu memiliki kompetensi antara lain kompetensi kepribadian, akademik, dan kinerja. Peran yang terlibat dalam manajemen berbasis sekolah berikutnya adalah orang tua atau wali dan masyarakat. Orang tua atau wali siswa dan masyarakat memiliki peran dalam manajemen berbasis sekolah dengan mendukung pendidikan anak-anak mereka. Mereka dapat berpartisipasi dalam pertemuan orang tua, dalam pertemuan komite sekolah, atau mengikuti kegiatan sekolah. Karakteristik yang paling menonjol dalam konsep manajemen berbasis sekolah adalah pemberdayaan partisipasi para orang tua dan masyarakat. Peran masyarakat bukan hanya dukungan finansial, tetapi juga dengan menjaga dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, serta menjalankan kontrol sosial di sekolah. Dan pihak yang terlibat dalam manajemen berbasis sekolah yang terakhir adalah siswa itu sendiri. Siswa juga merupakan pihak yang cukup penting dalam manajemen berbasis sekolah. Mereka dapat berpartisipasi dalam perencanaan kegiatan sekolah, menyampaikan masukan tentang kebutuhan mereka, dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Itulah pembahasan dari saya mengenai pengertian dan pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan pentingnya keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai pihak dalam manajemen berbasis sekolah. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat penting dalam konteks manajemen berbasis sekolah. Baik, yang pertama ada meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dalam hal ini, melibatkan semua pihak dalam sekolah, termasuk guru, siswa, orang tua, staf sekolah, dan masyarakat setempat, dalam proses pengambilan keputusan dapat membawa berbagai perspektif dan pengalaman ke meja diskusi. Nah, hal ini dapat membantu dalam merancang sebuah kurikulum yang lebih relevan, metode pengajaran yang lebih efektif, dan strategi evaluasi yang lebih akurat. Nah, kemudian yang kedua ada peningkatan kepemilikan dan tanggung jawab. Nah, ketika semua pihak merasa bahwa mereka memiliki peran dalam mengelola sekolah, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan. Nah, tentunya guru, siswa, dan orang tua yang merasa memiliki perasaan kepemilikan akan lebih cenderung berkomitmen untuk mencapai hasil yang lebih baik.
Kemudian yang ketiga ada peningkatan partisipasi dan keterlibatan sosial. Nah, dalam konteks ini, keterlibatan siswa dalam mengambil keputusan sekolah dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kemampuan berkolaborasi. Nah, dalam hal ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks pendidikan saja, namun juga dalam kehidupan mereka di luar sekolah. Kemudian yang keempat ada pemberdayaan guru. Nah, dalam hal ini, guru yang terlibat dalam pengambilan keputusan akan merasa lebih dihargai dan diberdayakan. Nah, dalam hal ini mereka dapat mengambil inisiatif dalam merancang program pembelajaran yang lebih baik dan berpartisipasi dalam pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, yang kelima ada mengatasi tantangan yang kompleks. Nah, dalam hal ini, pendidikan saat ini dihadapi pada berbagai tantangan yang kompleks. Nah, seperti inklusivitas, teknologi pendidikan, dan perubahan kebijakan. Nah, kolaborasi antara semua pihak yang terlibat memungkinkan sekolah untuk lebih baik mengatasi tantangan ini dengan menggabungkan pengetahuan dan sumber daya yang berbeda. Kemudian, yang keenam ada peningkatan dukungan finansial dan sumber daya. Nah, dalam hal ini, keterlibatan masyarakat setempat dapat meningkatkan dukungan finansial dan sumber daya untuk sekolah. Nah, dalam artian, sekolah ini lebih banyak dana untuk infrastruktur sekolah, peralatan, atau program pendidikan tambahan. Kemudian yang ketujuh ada meningkatkan komunikasi dan transparansi. Nah, dalam konteks ini, keterlibatan dan kolaborasi juga berperan dalam meningkatkan komunikasi dan transparansi, antara sekolah dan masyarakat. Ini dapat membantu membangun kepercayaan dan menjaga hubungan yang positif antara sekolah dan komunitasnya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pentingnya keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai pihak dalam manajemen berbasis sekolah ini adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, responsif terhadap kebutuhan siswa, dan mampu mengatasi perubahan dan tantangan dalam dunia pendidikan. Nah, dengan semua pihak yang bekerja sama, sekolah dapat mencapai tujuan mereka dalam memberikan pendidikan berkualitas bagi semua siswanya. Materi selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah. Dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah ini terkadang terdapat sejumlah kendala dan juga tantangan yang harus kita hadapi. Nah, adapun beberapa kendala umum yang sekiranya dapat dihadapi dalam mengimplementasikan MBS yaitu kendala yang pertama yaitu kurangnya sumber daya finansial. Kendala utama dalam MBS adalah kurangnya dana yang memadai untuk mendukung inisiatif-inisiatif MBS. MBS memerlukan sumber daya tambahan untuk pelatihan guru, pembaruan kurikulum, dan perbaikan infrastruktur sekolah. Nah, yang kedua yaitu perubahan budaya organisasi. MBS mengharuskan perubahan budaya dalam sekolah, termasuk pergeseran dari pendekatan yang berpusat pada guru ke pendekatan yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Mengubah budaya organisasi bisa menjadi tantangan besar. Nah, yang ketiga yaitu keterbatasan pelatihan guru dan kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk memahami dan mengimplementasikan konsep MBS. Keterbatasan pelatihan dapat menghambat kemampuan mereka untuk memaksimalkan potensi MBS. Kendala yang keempat yaitu ketidaksetaraan akses pendidikan. Implementasi MBS harus memastikan bahwa semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah, tetap mendapatkan akses pendidikan yang setara. Kendala yang kelima yaitu teknologi dan infrastruktur terbatas.
Nah, penggunaan teknologi dalam MBS dapat meningkatkan efisiensi, tetapi di beberapa wilayah akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai mungkin terbatas. Nah, sehingga hal ini menghambat implementasi MBS yang efektif. Kendala yang keenam yaitu konflik dan ketegangan internal. Perubahan dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan sekolah dalam konteks MBS dapat menyebabkan konflik dan ketegangan di antara pihak seperti guru, orang tua, atau staf sekolah. Kendala yang ketujuh yaitu ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang berperan dalam MBS dapat menyulitkan implementasi yang efektif. Yang kedelapan, kurangnya dukungan kepemimpinan. Kepala sekolah dan pimpinan sekolah lainnya harus memimpin dalam mendorong dan mendukung MBS. Karena jika mereka tidak mendukung perubahan ini, maka implementasi MBS bisa saja gagal. Dan kendala yang terakhir yaitu ketidakpastian kebijakan. Perubahan kebijakan pendidikan yang sering dan tidak konsisten dari pemerintah dapat menghambat implementasi MBS karena sekolah harus beradaptasi terus-menerus dengan perubahan tersebut. Materi selanjutnya, solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah. Solusi yang pertama, kurangnya sumber daya finansial. Solusinya membuat anggaran yang rinci dan bijak untuk mengidentifikasi prioritas dan akumulasi dana yang tepat. Yang solusi yang kedua, membentuk kemitraan dengan pihak-pihak eksternal agar mereka bisa memberikan dana atau sumber daya. Solusi yang kedua yaitu solusi perubahan budaya organisasi. Solusinya pemimpin sekolah harus menjadi contoh perubahan budaya yang diinginkan dan harus memiliki visi yang jelas tentang manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, menjalin komunikasi dengan baik dengan semua pihak pemangku kepentingan. Yang ketiga, solusi keterbatasan pelatihan guru dan kepala sekolah. Yang pertama, menyediakan program pelatihan yang berkala dan berkelanjutan bagi guru dan kepala sekolah. Contohnya seperti workshop dan webinar. Yang kedua, menyediakan sumber daya edukatif seperti buku, panduan, video pembelajaran, dan materi pelatihan online, sedangkan dapat diakses kapan saja. Yang keempat, solusi ketidaksetaraan akses pendidikan. Misalnya memastikan bahwa semua siswa memiliki akses fisik ke sekolah, kemudian menyediakan program beasiswa atau bantuan keuangan untuk siswa yang menghadapi kesulitan ekonomi. Solusi yang kelima yaitu solusi teknologi dan infrastruktur terbatas. Yang pertama, mengupayakan agar siswa dan guru memiliki akses yang memadai ke perangkat teknologi seperti komputer atau tablet. Kemudian, manfaatkan aplikasi dan platform pendidikan gratis atau berbiaya rendah yang dapat diakses melalui perangkat yang sederhana. Kemudian, melakukan pelatihan teknologi kepada seluruh warga sekolah. Yang keenam, solusi konflik dan ketenagaan internal. Yang pertama, membangun komunikasi yang terbuka dan pastikan semua pihak terlibat dalam dialog yang jujur dan dapat dipercaya. Kemudian, membentuk tim kerja untuk memastikan masalah dan mencari solusi bersama. Kemudian, menelusuri sumber konflik dengan cermat. Kemudian solusi yang ketujuh, solusi ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Yang pertama, mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam
implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, memastikan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dengan sangat jelas, serta pastikan setiap pihak memahami apa yang dipelajari mereka. Yang kedelapan, solusi kurangnya dukungan kepentingan. Nah, di sini memastikan bahwa kepala sekolah secara aktif mendukung dan terlibat dalam proses manajemen berbasis sekolah. Kemudian memberikan pelatihan khusus kepada kepala sekolah tentang peran dan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan dalam konteks manajemen berbasis sekolah. Yang terakhir, solusi ketidakpastian kebijakan. Nah, yang pertama, melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kependidikan, termasuk guru, orang tua, siswa, dan staf sekolah dalam proses pengambilan keputusan manajemen berbasis sekolah. Kemudian memiliki komunikasi yang terbuka dan jelas antara pihak sekolah, distrik sekolah, dan otoritas pendidikan pusat. Sekian video pembelajaran dari kami mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen berbasis sekolah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video yang kami buat. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.